Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan video pemahaman tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik remaja. Untuk memenuhi tugas proyek kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Ade Rahmi Hasibuan, Adinda Permatahati, dan Nadia Tasya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan dan pertumbuhan fisik remaja. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya tinggi, volume atau massa tubuh pada makhluk hidup. Proses ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dihitung dengan angka. Pertumbuhan dapat dilihat dengan memperhatikan fisik makhluk hidup tersebut. Contohnya seperti bertambahnya tinggi badan seorang anak. Bertambahnya tinggi badan seorang anak dapat dilihat secara nyata dan jelas. Sedangkan perkembangan adalah sebuah proses untuk menuju kedewasaan dengan perubahan pikiran, emosi, serta kecakapan yang lebih matang. Perkembangan tidak mengenal batas usia, sehingga makhluk hidup dapat terus berkembang seiringnya bertambahnya usia. Contohnya yaitu proses perkembangan anak yang saat bayi belum bisa berjalan, tetapi seiring bertambahnya usia, ia bisa berjalan bahkan berlari. Untuk lebih memahami apa itu pengertian perkembangan dan pertumbuhan fisik remaja, kita juga harus tahu apa itu perbedaan perkembangan dan pertumbuhan fisik remaja. Jadi, perbedaan perkembangan dan pertumbuhan fisik remaja itu dapat kita bedakan menjadi 5. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya, yaitu pertumbuhan bersifat kuantitatif, yang artinya dapat diukur dan dihitung dengan angka. Lalu perkembangan itu bersifat kualitatif, yang artinya tidak dapat diukur atau dihitung dengan angka. Selanjutnya berdasarkan penglihatan. Kalau pertumbuhan, kita dapat melihatnya secara fisik dengan penglihatan luar atau secara kasat mata. Sedangkan perkembangan, kita tidak dapat melihatnya secara fisik, tetapi hanya dapat diidentifikasi dari kenampakan dalam. Selanjutnya yang ketiga itu berdasarkan prosesnya. Kalau pertumbuhan mengalami proses yang cepat di awal usia hingga remaja, sedangkan perkembangan prosesnya terjadi seiring berjalannya waktu. Selanjutnya berdasarkan batasnya. Kalau pertumbuhan prosesnya dibatasi oleh usia, sedangkan perkembangan tidak dibatasi oleh usia. Lalu yang terakhir, perbedaannya berdasarkan keterulangannya. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan itu bersifat irreversible, yang maksudnya tidak dapat terulang. Sedangkan perkembangan bersifat reversible, yang artinya dapat terulang. Selanjutnya adalah perubahan fisik remaja. Pada perempuan, 1. Pertumbuhan pada tulang-tulang badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang. 2. Pertumbuhan payudara. 3. Tumbuh bulu halus berwarna gelap dan keriting di kemaluan. 4. Tumbuh bulu ketiak. 5. Menstruasi atau haid. Pada laki-laki, 1. Pertumbuhan pada tulang dan otot. 2. Testis atau buah pelir membesar. 3. Awal perubahan suara. 4. Ejakulasi atau keluarnya air mani. 5. Tumbuh bulu kemaluan yang halus, keriting, dan berwarna gelap. 6. Tumbuh rambut halus di wajah seperti kumis atau jenggot, di dada dan ketiak. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. 1. Faktor pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga di sini meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. 2. Pengaruh gizi. Anak yang memperoleh gizi yang cukup mulai dari dalam kandungan biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan anak yang kurang mendapatkan gizi yang baik. Faktor yang ketiga yaitu kurang rangsangan fisik dari lingkungan. Anak yang kurang mendapat rangsangan dan kebebasan untuk dapat bergerak bebas sesuai dengan tuntutan pertumbuhan fisiknya, maka pada waktu remaja cenderung tidak dapat mencapai tingkat pertumbuhan fisik yang optimal. Faktor yang keempat yaitu pengaruh bentuk tubuh. Bentuk tubuh apakah mesomorf, kekar berat dan segitiga,
atau ektomorf, kurus bertulang panjang, atau endomorf, gemuk dan berat, akan berpengaruh terhadap besar kecilnya tubuh anak. Jadi bentuk tubuh anak ditentukan juga pola bentuk tubuh yang dimilikinya. Faktor yang kelima, kesehatan. Kesehatan anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisiknya. Anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang sehat dan lebih berat dibandingkan anak yang sering mengalami sakit. Solusi yang dapat kami berikan untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan siswa yaitu yang pertama, kepada pihak sekolah dapat memfasilitasi kantin untuk siswa dan menyediakan makanan-makanan sehat dan tidak memperbolehkan siswanya jajan makanan sembarangan di luar ataupun di dalam sekolah. Yang kedua, kepada orang tua memberikan asupan gizi yang cukup dan memberikan vitamin setiap 1 kali seminggu agar para murid dapat menjalani pembelajaran lebih baik lagi. Dan yang ketiga, kepada para guru dan orang tua murid memberikan pengetahuan mengenai pentingnya mengatur pola makan yang baik dan sehat untuk siswa atau anaknya agar perkembangan dan pertumbuhan fisik mereka itu dapat berkembang dengan baik, karena dengan menjaga pertumbuhan dan perkembangan yang baik itu berpengaruh kepada fisik mereka dan kesehatan mereka di masa depan. Dan yang terakhir atau yang keempat, kepada guru wali kelas mengatur posisi duduk para murid berdasarkan kondisi fisik muridnya, karena hal itu dapat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan fisik mereka. Baiklah, demikianlah video mengenai perkembangan dan pertumbuhan fisik remaja ini. Terima kasih telah menonton, dan jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri, sekian dan terima kasih.